Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali kita di jalan-jalan di objek wisata Bali. Oke, malam hari ini kita berada di Ubud, Bali, salah satu kawasan hit populer Bali untuk saat ini, teman. Jadi saat ini kita akan lihat bagaimana suasana malam, pesona malam di Ubud, Bali. Yuk bareng-bareng nikmati perjalanan malam kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan juga let's enjoy. Saat ini kita berkendara di Jalan Monkey Forest Ubud, Bali. Kita mengarah ke pusat kota Ubud, tepatnya di Pasar Seni Ubud dan juga di Puri Saren Ubud, atau juga merupakan Istana Raja Ubud. Tampaknya untuk situasi lalu lintas malam hari di kota Ubud cukup ramai, tetapi tetap lancar, teman-teman. Dan kita sudah tiba di perempatan Ubud, dan di depan itu bangunan yang berarsitektur Bali adalah Puri Saren Ubud, Istana Raja Ubud. Kita belok ke kanan, kita saat ini berada di Jalan Raya Ubud. Seperti ini suasana malam hari yang begitu indah mempesona, begitu ramai juga para wisatawan masih menikmati pesona malam di kota Ubud. Saat ini pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah, teman-teman. Di kiri jalan ini adalah merupakan restoran yang ada di kiri jalan, tepatnya di Jalan Raya Ubud. Ubud baru saja diguyur hujan yang cukup deras, teman-teman. Beruntung sekali setelah hujan tadi kita berteduh, kita bisa berkendara lagi, kita bisa motovlog asik kembali di kota Ubud, Bali. Ubud adalah sebuah objek wisata kawasan populer, wisata yang sangat hit dan ramai dikunjungi oleh wisatawan, teman-teman. Saat ini semakin malam wisatawan semakin ramai karena suasana indah malam yang syahdu juga menambah kegairahan para wisatawan menikmati wisata malam di Ubud, Bali. Jadi di sepanjang Jalan Raya Ubud ini juga banyak terdapat restoran-restoran, kafe, hotel juga, teman-teman. Tentunya juga banyak toko-toko yang menjual souvenir khas Bali. Kemudian di depan nanti kita akan berkendara memutar ke arah kanan, teman-teman. Kita akan berkeliling di pusat kota Ubud, Bali. Nanti kita akan melintas Jalan Hanuman Ubud, Bali. Ubud adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, teman-teman. Kabupaten Gianyar dikenal sebagai kota seni yang ada di Bali. Dan Ubud adalah merupakan pusat seni. Di Ubud ini banyak dijumpai seniman seperti seniman tari, seniman patung, seniman lukis juga banyak berdomisili di sini, teman-teman. Ubud adalah salah satu contoh desa yang masih mempertahankan adat istiadat Bali yang masih ketat dan kentara di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ubud. Jadi di sini sangat kental dengan budaya Bali, di mana bangunan arsitekturnya masih banyak mempertahankan tata cara bangunan adat istiadat Bali. Anda bisa saksikan bagaimana di Istana Raja Ubud juga masih mempertahankan bangunan khas Bali, ya, teman-teman. Di sini juga di pura-pura, di bangunan rumah ataupun orang Bali menyebut candi bentar ataupun angkul-angkul, yaitu tembok di depan rumah biasanya masih menggunakan bangunan khas Bali. Jadi Ubud bukan hanya dikenal dengan alamnya yang indah, alam pedesaan dengan sawah-sawah yang sawah terasering, tapi juga dikenal dengan adat istiadatnya. Ubud merupakan contoh daripada bagaimana kentalnya budaya Bali, tetapi juga Ubud masih mempertahankan bisa menerima budaya asing. Hal ini tentu sejarah Ubud, di mana Raja Ubud yang dahulu juga menerima
para pelukis-pelukis luar negeri, pelukis terkenal seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet juga, dan juga Antonio Blanco yang sampai kini pun masih tetap tinggal di Ubud, Bali. Sebelah kanan kita saksikan bagaimana kentalnya rasa solidaritas masyarakat Ubud tadi. Tampak ada salah satu keluarga yang ditinggalkan, di mana masyarakat yang lain juga ikut berbondong-bondong dalam penguburan, dan kemudian setelah penguburan mereka akan melakukan persembahyangan bersama, teman-teman. Oke, kita lanjutkan mengenai seni lukis yang ada di Ubud. Jadi di sini ada beberapa museum lukisan yang ada di Ubud yang bisa Anda kunjungi. Seperti ada Museum Puri Lukisan, kemudian ada Museum Arma juga. Di sini ada galeri-galeri juga, galeri lukis. Di sini juga ada seni tari, teman-teman. Kalau malam hari biasanya di Puri Saren Ubud ada seni tari legong yang dipertunjukkan. Dan biasanya para wisatawan juga ramai di sana untuk menyaksikan. Untuk masuknya Anda biasanya dikenakan harga karcis masuk sekitar Rp75.000, teman-teman. Di samping di Puri Saren juga di Puri ataupun di Pura Dalam Ubud juga biasanya ada pertunjukan tari. Jadi di Ubud cukup lengkap, teman-teman, dari wisata budaya, wisata alam juga, dan juga banyak tempat-tempat asik juga untuk nongkrong. Mungkin untuk wisata malamnya tidak sama halnya dengan wisata malam yang ada di Kuta, Legian ataupun Canggu. Di sini lebih ramah, di mana tidak ada klub-klub malam ataupun diskotik ataupun bar-bar. Semoga untuk kedepannya masih tetap dipertahankan Ubud yang masih mempertahankan adat budaya Bali, teman-teman, walaupun gempuran globalisasi dengan berbagai macam jenis wisatawan asing yang mengunjungi Ubud, tetapi masyarakat Ubud masih tetap bisa mempertahankan budaya leluhurnya. Oke, teman-teman, saat ini kita masih melintas di Jalan Monkey Forest Ubud. Di sini terdapat salah satu objek wisata juga yang ada, yaitu hutan kera Monkey Forest Ubud yang ada di samping kita tadi, pintu masuknya, dan ini masih area kawasan di Monkey Forest Ubud. Tanpa di kawasan ini lampu ataupun penerangan jalannya cukup remang-remang, teman-teman. Jika Anda melintas ini cukup Anda harus berhati-hati juga. Tapi walaupun malam hari tampaknya di sini para wisatawan juga ramai yang melintas berjalan kaki di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali, atau juga dikenal dengan nama objek wisata Wana Wenara Petak yang ada di Desa Padang Tegal, Ubud, Bali. Jadi sebenarnya objek wisata Monkey Forest berada di Desa Padang Tegal, yaitu desa tetangga daripada Desa Ubud. Tetapi karena berlokasi di Kecamatan Ubud, kadang dikenal juga disebut dengan berada di kawasan Ubud, Bali. Jadi saat perjalanan ini kita akan memutar, teman-teman, kita kembali di jalan Monkey Forest ini. Jadi untuk saat ini Ubud walaupun saat low season ataupun bulan-bulan di mana tingkat kedatangan wisatawan agak berkurang, tapi di Ubud tetap selalu ada wisatawan yang berkunjung dan cukup ramai juga. Jadi harapan kita untuk ke bulan-bulan ke depan, apalagi menjelang hari raya Nyepi, teman-teman, di mana umat Hindu melaksanakan berata penyepian, di mana tidak boleh keluar, tidak boleh bersenang-senang, utamanya tidak boleh beraktivitas di luar ruangan. Jadi ada wisatawan juga yang biasanya ingin mengetahui bagaimana suasana di Bali. Jadi hal itu menyebabkan banyak wisatawan yang menikmati liburan paket Nyepi yang ada di Bali juga. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang ingin mencoba saat Nyepi di Bali, bagaimana berdiam diri di rumah selama sehari penuh. Anda bisa mencobanya dan berliburan di Bali saat hari raya Nyepi. Oke, teman-teman, saat ini kita melihat bagaimana suasana di Jalan Monkey Forest Ubud, Bali tepatnya. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Ubud, Anda bisa parkir roda 2 dan mobil di lapangan Ubud yang
difungsikan sebagai tempat parkir umum untuk saat ini, teman-teman. Dan untuk saat ini biasanya di sini saat pagi hari Anda tidak diperbolehkan parkir, teman-teman, bahu-bahu jalan. Tapi tampaknya kebiasaan masyarakat kita yang tidak patuh aturan, ada saja yang melanggar, tidak ada petugas, kembali lagi ada yang melanggar parkir di sembarang tempat, teman-teman. Jadi kesadaran kita patut kita tingkatkan, teman-teman, karena kalau bukan kita yang mentaati aturan, siapa lagi? Tentu wisatawan bisa melihat bagaimana tingkah laku kita, dan tentu juga mereka bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya Bali juga, teman-teman. Jadi berilah contoh yang baik kepada para wisatawan. Apalagi saat ini Ubud di beberapa area fasilitas umumnya bagi pemerintah juga ataupun stakeholder yang membidangi di bidang pariwisata perlu meningkatkan trotoar-trotoar yang rusak, jalan-jalan yang berlubang juga tentunya cukup berbahaya. Apalagi Ubud adalah merupakan gugus depan, wajah utama, hal yang pertama kali dilihat oleh para wisatawan asing. Tentu image-nya kurang bagus jika mereka melihat fasilitas trotoar yang tidak bagus, jalanan berlubang. Jadi perlunya ada peningkatan ataupun perbaikan fasilitas umum demi pendukung kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Ubud ini juga. Jadi perlu kita tingkatkan. Oke teman-teman, untuk saat ini mungkin perjalanan malam kita di Ubud Bali kita akhiri di Jalan Raya Pengosekan Ubud Bali. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata juga, dan juga semoga next jumpa lagi di objek wisata Bali lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih dan bye-bye.